guys, welcome back to my YouTube channel Trip of Vina. Kali ini seperti yang aku informasikan di episode sebelumnya bahwa aku bakal nge-share tentang Malaysia, pengalamanku selama di Malaysia, baik itu akomodasi, transportasi, dan sebagainya. So, di video kali ini aku akan share ke kalian lebih detail tentang Malaysia yang aku sih sangat berharap itu bisa menjadi bahan pertimbangan atau insight baru untuk kalian sebelum kalian memulai traveling ke Malaysia. Mungkin Malaysia ini negara yang kalau buat orang Indonesia ya udah biasa lah ya, apalagi sama orangnya banyak Melayu, banyak orang Cina juga. Cuma beda di sana banyak orang India, nggak kayak orang Indonesia guys. Dan itu alasanku datang ke Malaysia karena yang ya mungkin orang-orang terdekat tahu lah ya, aku pengen banget ke India, cuman belum kesampaian tahun ini karena memang regulasi visanya agak strict. Aku males beribet menghabiskan uang untuk bayar visanya yang harus datang ke kedutaan dan sebagainya. Akhirnya aku cancel planningku untuk ke India tahun ini, makanya aku ganti tripku ke 3 negara ini. Karena aku gak jadi nih ke India guys, so I put Malaysia on my list untuk trip kali ini karena aku pengen banget ke Little India-nya. Why? Because I love India guys. I don't know, I love their culture. Mungkin ini sedikit aneh dibandingkan kebanyakan orang Indonesia yang suka K-pop, suka Jepang, suka ya kayak gitulah. But I love India because I love their culture kayak gitu lah guys. Jadi aku datang ke Malaysia memang karena aku pengen datang ke Little India-nya. Dan di Penang ini aku pengen banget datang ke Georgetown. Dan buat kalian yang pengen ke Malaysia, please kalian harus datang banget guys ke Penang. Why? Karena bener-bener kerasa lebih peaceful, historical di sana tuh kayak gitu, dan lebih kayak slow living kayak gitu guys kalau kalian bandingin di Kuala Lumpur. Jadi karena aku pertama datang ke Penang, kemudian aku datang ke Kuala Lumpur, jadi bener-bener kerasa perbedaannya kayak gitu guys. Di Penang yang bener hidupnya tuh kayak orangnya tuh slow kayak gitu, terus dia kayak menurutku ya dia agak semi little Singapore kayak gitu karena memang bersih banget guys. Dan kalian bisa melihat apa sih namanya lautan gitu karena itu hanya pulau kecil ya. Dan di sana juga itu ketika aku datang ke Kuala Lumpur yang benar-benar metropolitan, kebayang dong kayak gimana, agak sedikit wow junjing kayak gitu guys. Dan kenapa aku rekomendasi kalian datang ke Penang? Karena di Penang ini, apalagi di Georgetown, kalian harus stay di Georgetown sih karena banyak banget hostel di sana dan hostelnya cukup affordable menurutku. Dan aku mau kasih rekomendasi ke kalian satu hostel yang menurutku sangat worth it untuk kalian stay di sana. Itu menurutku cukup murah. Dia sekitar 23 ringgit kalau nggak salah, aku cek di booking.com, nanti kalian bisa cek juga, namanya Red Inn Court ya guys. Nih, Red Inn Court. Jadi dia ini bener-bener hostel, tapi kalian kalau mau stay one room itu juga bisa di sana karena mereka juga nggak cuma punya sharing room, mereka punya juga private room kayak gitu. Why I recommend this hostel to you? Karena memang pertama harganya murah, kedua lokasinya sangat strategis guys. Itu tuh bener-bener di Georgetown-nya banget. Tinggal kalian jalan 100 meter tuh udah nyampe Armenian Street yang itu mah yang terkenal banget dengan mural-muralnya. Kemudian kalian jalan sedikit ke 50 meter lah itu udah sampai Little India, dimana banyak banget makanan murah kayak gitu di India. Menurutku di Little India tuh makanan cukup murah sih guys, kayak gitu. Karena aku mah sempat makan itu kayak di pinggir jalannya ya guys, itu sekitar aku dapat ayam cukup besar kayak gitu, dada, kari ya. Kemudian chapati, bukan nasi, ke chapati itu dia seperti gambar inilah guys. Ini pokoknya aku habis total sekitar 8 ringgit, itu udah plus chai atau teh tariknya. 8 ringgit murah gak sih guys? Itu cuma sekitar 26 atau 28 ribu kayak gitu, 8 ringgit di Malaysia makan kenyang kayak gitu. So it's really worth it kayak gitu untuk dikunjungin. Dan ketiga ya kalau nggak salah, why aku rekomendasi untuk stay di Red Inn Court karena dia selalu dibersihin tempat tinggalnya, kasurnya selalu dibersihin. Jadi setiap ada tamu lain ganti kasur, selimut maupun selimut, sarung bantal, seperti dan sebagainya. Karena beberapa hostel aku dan sebelumnya aku menemukan fakta bahwa mereka tuh gak ganti selimutnya guys. Jadi selimutnya tuh gak cuci, cuma dipedong sama mereka bekas tamu yang lain. So kayak gitu. Kemudian
ada free breakfast guys. Dan free breakfastnya ini mungkin ya sederhana sih, kayak roti, selai kayak gitu. Tapi mereka ada buah juga, jadi so it's really good. Dan mereka ada kitchen, kalau kalian mau masak mie juga bisa. Mereka ada lounge kayak gitu, untuk traveler ngobrol-ngobrol, saling mingle kayak gitu guys. Dan resepsionisnya juga ramah banget di sana. So I really recommend this hostel for you guys if you come to Penang kayak gitu. Jangan lupa ditulis namanya, Red In Court Hostel. Dan satu lagi, kalau kalian memang mau stay di Red In Court karena memang itu ya rate-nya tinggi, reviewnya juga bagus, ini sering banget fully book guys. Jadi so you guys better book before namanya sebelum fully book. Dan kalau kalian mau extend, please banget itu jauh-jauh hari kalian infokan ke siapa namanya, ke resepsionisnya. Apalagi kalau kalian pasti ini di weekend, biasanya pasti full sih guys. Karena yang datang ke Penang itu sebenarnya nggak cuma wisatawan internasional, tapi benar-benar wisatawan dari Kuala Lumpur, dari kota-kota lain di Malaysia itu pada datang ke sana khususnya di weekend. So that's why it's always fully booked on weekend kayak gitu. Karena temenku juga waktu itu mau datang ke sana, aku rekomendasiin dia buat stay di sana, dia bilang fully booked. Jadi emang segitu rekomendasi hotel ini menurutku guys. Dan itu emang harga sejauh ini termurah sih, dia termurah tapi dia bagus dan fasilitasnya oke gitu guys. Jadi kayak paham sih kenapa dia selalu fully book kayak gitu loh. And then pada hari ketiga akhirnya aku ke Kuala Lumpur naik jalur darat. Why? Karena it's cheaper and it's also easy guys. Jadi kalian cuma datang, ini kan aku di Georgetown. Dari Georgetown tuh kalian tinggal, ya sebenarnya kalau mau jalan bisa sih, cuma 15 menitan. Cuman karena orang Indonesia, aku akuin kadang aku ngerasa berat untuk bawa, kayak akhirnya aku naik Grab. Itu sekitar 10 ringgit atau 30 ribu. 5 menit atau 10 menit juga udah nyampe sih guys sebenarnya untuk ke pelabuhannya, untuk naik ferry kayak gitu. Namanya Swettenham pelabuhan kayak gitu. Jadi situ kalian bisa tinggal jalan, nanti naik ferry gratis untuk nyebrang sampai ke Butterworth. Itu pulau itu di Malaysia, cuman kayak jadi pelabuhan Swettenham sampai pelabuhan Butterworth itu free ferrynya. So, untuk perjalanan sendiri dari Swettenham sampai Butterworth itu sekitar 15 menit atau 10 menit, aku lupa guys, pokoknya nggak lama, bentar banget. Dan dari sana kalian, sebenarnya aku saranin buat beli tiket dulu sih, tiket bus dari Butterworth Penang untuk sampai ke Kuala Lumpur. Tiketnya itu kalau kalian beli OTS itu sekitar 35 ringgit atau sekitar 100 ribu berapa kayak gitu guys. But karena aku jaga-jaga, aku nggak mau kehabisan tiket, akhirnya aku beli online. Dan aku dapat info dari temanku yang waktu itu stay di hostel yang sama, dia infoin aku bisa pesan di aplikasi namanya Bus Info. Ini aplikasinya aku rekomen kalau kalian mau booking bus kayak gitu guys, road trip di Malaysia kayak gitu. Dan aku dapat harga tiket lumayan murah, kalau nggak salah itu 28 ringgit, jadi lumayan lah ya, nyirit 7 ringgit, lumayan loh. 7 ringgit itu hampir 25 ribu, jadi lumayan aku nyirit sekitar 25 ribu, aku pesen via aplikasi. But satu lagi, kalau kalian mau naik bus, untuk cetak boarding passnya itu kan harus bayar 1 ringgit, jadi aku nambah 1 ringgit kemarin untuk bayar untuk cetak busnya kayak gitu. Perjalanan dari Penang sampai Kuala Lumpur itu sekitar sekitar 7 antara 5 sampai 6 jam sih guys, 5 sampai 6 jam itu. Dan aku sampai di Penang sore, di Kuala Lumpur sore sekitar jam 4 itu, nyampe di KL Central. Dan aku pesen hostel itu di daerah dekat Petaling Street, dan itu memang strategis banget guys, mana-mana dekat. Aku nggak rekomendasiin banget hostelnya karena memang kamar mandinya kurang bersih. Kedua, anehnya guys, kalau kalian tahu, aku waktu itu stay di, aku lupa namanya apa, hotspot hostel kalau nggak salah. Bayangin nggak, kalian check in tapi sama resepsionisnya spray, sarung bantal, dan selimutnya dikasih kayak gini aja, jadi kalian masang sendiri. So that's weird guys. So that was the only experience yang menurutku cukup aneh, karena aku harus masang
spray sendiri di tempat yang aku tinggal, padahal aku bayar loh kayak gitu. Ya itu sangat murah sih guys, bahkan lebih murah daripada aku stay di Penang kemarin. Aku baru cuma sekitar 17 ringgit. Jadi berapa sih guys? Nggak nyampe, sekitar 50 ribuan, nggak nyampe kali ya. Makanya itu kata aku murah banget ya, tapi buat kalian mungkin ya memang cari tempat yang sangat murah, kalian bisa stay di sana karena itu paling murah. Tapi buat kalian yang mencari sedikit kenyamanan mungkin bisa stay di tempat lain, karena aku cuma 2 malam juga di sana dan aku jarang stay di kamar juga, dalam arti aku lebih banyak explore karena selama di Kuala Lumpur aku banyak ketemu orang, teman-temanku. So ya udah aku stay di sana selama 2 hari karena itu juga paling murah. Oh ya, buat kalian juga pasti penasaran gimana transportasi di Malaysia, gimana makan di Malaysia. Untuk di Penang sendiri, makan itu seperti aku bilang tadi, kalian datang aja ke Little India, itu makanannya masih bisa kita makan guys, dan makanannya cukup murah, cuman sekitar 8 ribu kan udah kenyang. Selain itu juga transportasinya juga cukup murah juga kan, sekitar 1 ringgit berapa sen kayak gitu untuk naik busnya, atau juga paling mahal juga 2 ringgit kayak gitu-gitu. Tapi yang murah lagi nih, kalau kalian bareng nih, misal kalian ketemu teman dewasa atau kalian pergi bareng teman kalian, naik aja Grab sih guys. Grab itu murah di sana. Tapi ingat, mereka nggak ada Grab bike ya, mereka cuman punya Grab car. So kalau untuk sendiri mungkin agak kali ya guys, aku agak jarang naik Grab. Tapi kalau kalian bareng teman kalian itu murah banget. Pagi kayak bisa cuma 10 ringgit gitu bayarnya. Sharing kalian bertiga cuma 3 ringgit daripada naik bus 2 ringgit nunggunya lama. So I recommend Grab kalau kalian ada di Penang dan di Kuala Lumpur. Tapi kalau kalian bareng banyak teman ya kayak gitu. Tapi kalau kalian punya kelebihan budget, siap to you guys. Kemudian untuk di Malaysia sendiri, makanannya itu ya lebih pricey tentunya daripada di Penang, karena dia ibu kota dan dia kota metropolitan dan center of business district juga kan guys, yang kita tahu kayak gitu kan. Jadi makanannya ya agak pricey. Aku pun kemarin makan kayak roti canai sama roti canai tipis ya guys, itu yang original loh, aku nggak pakai apa-apa, sama chai gitu 7 ringgit atau sekitar berapa ya, 25 ribu. Padahal kalau di Penang, di Little India 8 ringgit kan udah kenyang banget makannya, ayam satu kayak gitu kan. Dan di daerah Palis itu juga sedikit pricey sih menurutku, karena aku makan waktu itu mie goreng seafood gitu sama teh, itu hampir 20 ringgit, itu sampai 60 ribu kayak gitu. Jadi untuk backpacker ya agak sedikit mahal, but enggak lagi. Guys, aku lupa kasih satu lagi informasi tentang Malaysia. Jadi, seperti yang kalian juga tanya, gimana sih SIM card di sana, terus beli di mana, terus laundrynya gimana. Jadi guys, selama di Malaysia itu aku nggak nge-laundry sama sekali, karena menurutku Malaysia itu lebih mahal daripada negara tujuanku selanjutnya, Bangkok dan Vietnam. Jadi aku tidak memutuskan untuk laundry di Malaysia. Dan alhamdulillah bajuku cukup sih guys, yang baju bersihnya untuk dipakai selama di Malaysia. Jadi aku mulai nge-laundry itu atau aku sampai di Bangkok. Dan untuk SIM card sendiri, jadi ketika sampai di Penang itu aku nggak langsung beli SIM card di airport. Jadi aku masih mengandalkan wifi sampai akhirnya aku sampai di hostel. Setelah sampai di hostel aku baru tanya sama kayak resepsionis atau penjaganya itu beli SIM card di mana. Dan mereka ngasih tahu aku bisa beli SIM card di minimarket terdekat kayak gitu loh. So that's so easy guys. Jadi kalian tinggal beli ke supermarket terdekat. Pada waktu itu aku lupa sih namanya, nama providernya apa, tapi yang pasti ini itu aku beli 25 ringgit, itu sekitar berapa? Sekitar 7 atau 8 GB untuk 7 hari kalau nggak salah. Jadi biasanya si kasirnya itu akan nanya, kamu butuh untuk berapa lama kayak gitu selama di Malaysia. Jadi cuma 25 ringgit nih, kalian udah bisa aman internetan kalau kalian di luar hostel. Karena selama traveling kalian nggak mungkin udah mengandalkan wifi aja kayak gitu loh, karena wifi nggak semua tempat itu ada wifi kayak gitu. Jadi internet ini sangat krusial, jadi kalian harus masuk juga ke budget kalian ya guys, jangan lupa. Dan untuk laundry seperti yang aku tadi kasih tahu, karena aku nggak laundry jadi aku belum bisa kasih informasi terkait kan bisa laundry di mana. So I'm so sorry guys, I cannot help with the laundry information in Malaysia. Jadi
sekian dulu untuk videonya, mungkin cuma itu bisa aku informasi tentang Malaysia. Jadi sekian untuk yang Malaysia guys. Jadi kalian ada sedikit gambaran berapa sih makanan di sana, harga minuman botol di sana kayak gitu. Untuk minuman nih biasanya yang 600 ml itu sekitar 1 ringgit atau 1,5 ringgit, jadi sekitar 3.000 sampai 5.000 kayak gitu. So, jadi kan ada gambaran lah ya berapa minuman di sana, transportasi di sana, terus makanan di sana kayak gitu. Oh ya, satu lagi guys, aku lupa. Jadi di Malaysia, di Kuala Lumpur khususnya, kalau kalian juga mau naik public transportation, karena aku berapa kali naik kereta di sana ya, kayak MRT kayak gitulah guys. Itu sekitar, aku lupa sih guys berapa, ya 2-3 ringgit lah kalau nggak salah ya, sekitar segitu. Karena aku juga cuma tinggal tap doang, aku punya kartu, dikasih teman ya, aku dikasih apa sih, touch and go apa ya kalau nggak salah. Itu aku dikasih temanku, dia ketemu di hostel waktu di Penang, dia baik banget. Dia kasih, karena dia nggak mau lagi datang ke Kuala Lumpur karena dia it's crowded, jadi dia kasih kartunya ke aku. So ya aku tinggal top up sedikit dan masih ada isinya juga di sana, so aku tinggal top up aja sih. So sekian untuk Malaysia. Aku nggak tahu nih apakah informasi aku kasih ini akan bermanfaat atau enggak, but I hope the informations that I share here itu bisa sedikit memberi insight buat kalian tentang Malaysia, buat kalian yang mungkin mau pertama kali solo traveling kayak gitu. Dan aku lupa satu lagi guys tentang Penang dan Kuala Lumpur. Dari ketiga negara aku kunjungin itu, I feel sangat safe kayak gitu itu di Penang, karena memang slow living dan mungkin karena banyak orang Melayu juga sih guys, jadi kerasa lebih safe kayak gitu. Jadi you don't have to worry guys, you don't have to worry if you wanna travel alone to Malaysia, because it's really safe I think for female solo traveler, especially for beginner like me kayak gitu kan. Maksudnya buat kayak pemula kayak aku pun menurutku itu sangat safe kayak gitu. So don't be scared, just be brave and then take your change to travel alone to Malaysia. So guys, that's all tentang Malaysia. Mungkin banyak banget video dari backpacker atau traveler lain yang udah biasa atau lebih sering ke Malaysia. But video kali ini itu based on my experience, my perspective. Jadi jadi mungkin bisa kalian jadikan bahan pertimbangan juga atau komparasi dengan pengalaman orang lain. Dan semoga informasi yang aku share tentang Malaysia kali ini itu bermanfaat untuk kalian. So guys, buat kalian yang suka dengan videoku, please banget jangan lupa subscribe, like, comment, and share this video to your friends, to your beloved ones if you think this is gonna be useful for you to plan your next trip kayak gitu bersama teman-teman terdekat kalian atau sendiri. So thank you so much for watching guys, and I'll see you in the next episode of Thailand. Bye.